kebohongan itu ditujukan untuk orang-orang yang di atas gunung sana, yang nggak punya TV, yang nggak baca berita, ya terus dia bagaimana dia main medsos? Dari situ kan kita bisa mengukur kualitas pendukung Jokowi itu seperti apa. Apa tadi mereka yang eksperimen, kita yang ambil manfaatnya. Sedungu apa mereka? Berangkat dari pikiran itu semua yang udah disebut di belakang. Akhirnya muncul kata di pikiran kita kan, kata maklum. Padahal ini kata paling berbahaya. Nggak boleh ada kata maklum dalam bernegara. Salah, salah, benar, benar. Akhirnya kita semuanya maklum. Oh, BUMN itu hancur-hancuran. Ya udah maklum, orang dungu. Wah, kita ini, aku tadi ketawa tuh si Babe bikin vlog. Rakyat Indonesia sabar. Ya itu kan satir dia udah kesel. Dia udah kesel itu kan. Ya akhirnya muncul juga itu maklumnya Babe Aldo tadi itu. Dia maklum gak ada demo besar-besaran karena sabar. Terlalu sabar. Akhirnya kita bisa ngomong sabar sama tolol itu beda tipis ya. Kan begitu akhirnya runutan kita berpikir dari apa itu hoax. Terus ada orang yang bilang setelah membuat hoax, dia bilang eksperimen. Ya memang eksperimen karena kalau hoax, lu mesti canggih otaknya. Kalau nggak canggih bukan hoax, lu nipu. Nipu itu semua orang bisa lakukan. Orang nggak sekolah bisa nipu. Kalau hoax, wah, mesti pikiran yang kuat. Hoax itu kan dibuat bukan sekarang diposting 5 menit kemudian ketahuan, itu bukan hoax namanya. Itu bodoh. Kan gitu. Nah, sekarang kita dihadapkan oleh kekacauan itu. Kekacauan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dungu itu. Karena kekacauan makhluk-makhluk dungu itu, kita lupa ada kacau manajemen pemerintahan, manajemen logistiknya, segala macam kekacauan deh. Gak usah disebut satu-satu. Nah, kita kembali ke judul apa Istana Bertabur Hoax. Akhirnya kita bisa bilang istana ruang ukur kebodohan netizen. Netizen yang mana? Ya mereka, ya cebong terkenalnya, namanya kan cebong. Kita bisa ukur IQ mereka dari situ. Dari eksperimen yang dibuat sama orang dungu. Semakin tidak canggih, semakin bodoh nipunya, dan dipercaya, semakin kecil IQ-nya yang percaya, ya kan gitu. Itu akhirnya ya yang aku bilang tadi, jadi tolak ukur. Kita bisa lihat nih siapa yang percaya. Kita lihat aja dari komentarnya. Yang buat itu pasti
bodoh, tapi yang percaya lebih bodoh lagi. Kenapa yang membuat eksperimen bodoh? Sebab orang menipu dengan cara nggak canggih begitu ya. Berarti dia nggak mikirin itu. Ini masuk akal nggak? Dia nggak pikirin karena pola pikirnya kan norak, nggak ada, belum terbentuk bahkan. Itu mereka tuh penipu, bukan bukan penipu bahkan mereka tuh nipu dan tipuannya konyol itu. Trump, buset tahun berapa Trump terakhir jadi presiden? Ya kan orang cerdas itu kan nggak mau nipu konyol begitu. Orang cerdas itu pasti punya malu. Nggak mungkin konyol begitu. Mestinya undang juga orang-orang yang suka bikin eksperimen ini kok. Supaya kita juga bisa ukur Udah enggak. mereka. Udah tapi nggak mau datang. Oh udah, oke. Jangan-jangan gue udah kelamaan. Akhirnya gue mau bilang begini. Bahkan gue tweet tadi ini. Mereka harus ciptakan hoax untuk Jokowi. Karena dalam fakta, figurnya compang-camping. Tadi pagi juga gue nge-tweet hari ini, mungkin karena ini lo undang gue kok. Hari ini gue 2 atau 3 kali nge-tweet soal hoax. Karena, stupid banget. Tadi pagi juga gue tulis dalam dunia hoax, prestasinya luar biasa. Dalam dunia nyata, prestasinya luar binasa. Begitu. Kalau kita eh, percaya sama yang hoax model begitu, nipu model begitu, ya kita udah wassalam. Kita nggak punya pikiran. Tapi kan kasihan mereka yang percaya tuh. Aku pernah berapa minggu lalu eh, ada space, aku coba-coba masuk. Itu kalau nggak salah punya cemplung, aku lupa. Oke, dia punya satu konsep yang oke lah. Terus aku bilang, aku ini nge-tweet bukan untuk mengkritik pemerintah. Karena pemerintah ini udah budek. Mereka tuh nggak mungkin denger deh. Sekelas Rizal Ramli, Said Didu, Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, itu SBY, Amin Rais, itu dibuat angin lalu tuh sama mereka. Didengar aja enggak. Makanya gue bilang, gue tuh nggak mengkritik pemerintah, karena pemerintah itu udah nggak mungkin denger. Terlalu gudeg kupingnya sama alat tes PCR. Udah pada kenyang di situ. Nggak mungkin bisa denger. Indera pendengarannya tuh udah mampet. Jadi gue nulis di Twitter untuk netizen yang namanya cebong. Supaya terbuka pikirannya. Jangan mau kena
eksperimen nipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua, terima kasih Mas Eko. Saya sangat tertarik ini dengan judulnya ini, Istana Bertabur Hoak. Jadi kalau saya cuma mengambil pemikiran gini aja, hoak yang berasal dari istana itu sebetulnya yang menjadikan mereka itu besar gara-gara kita juga yang merespon gitu loh. Ini kalau saya ya, makanya setiap ada hoak yang ada dari istana itu siapapun mereka itu ya kan, ya orang-orang dia, kalau bahasa kita sebut cebong, ya karena kita merespon, harusnya kita mengkanter itu dengan bukan mengikuti gaya mereka yang sudah mereka hoak yang sudah mereka sebarkan, lalu mereka respon. Dengan cara kita merespon itulah mereka menjadi besar, mereka menjadi viral. Warga masyarakat yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menjadi paham. Coba kalau saya, makanya saya dalam banyak hal masalah hoak, saya orangnya diam aja. Paling saya ya mencari judul lain, pencerahan lain ke warga masyarakat terkait apa nih sekarang yang harus kita sebarkan, beritakan dan sampaikan kepada warga masyarakat, utamanya yang bermain di media sosial seperti yang sekarang kita lakukan di media Twitter ya. Jadi pendapat saya seperti itu. Jadi hoak itu sebetulnya hoak itu tidak besar. Kalau saya pribadi, hoak itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak merespon. Sama dengan orang marah-marah sama kita, yang marahnya tanpa juntrungan, kalau bahasa kita ya, juntrungan tanpa sebab. Kalau kita diam aja mereka capek sendiri, mereka akan malu sendiri, mereka akan diam sendiri. Kenapa mereka tuh selalu berteriak-teriak? Karena kita respon. Karena kita respon, kita sikapi, kita balas lagi, maka mereka tuh merasa besar. Seperti ya kan, yang akhir-akhir ini yang kita lihat itu ya, yang pertemuan yang di Roma itu, yang masalah pengawalan segala macam. Sebetulnya itu tidak besar kalau buat saya. Kalau kita tidak ikut membesarkan, merespon dengan bahasa-bahasa kita yang berseberangan sama mereka. Kalau kita diam, mereka itu akan capek sendiri. Benar aja mereka saling bertingkah, saling berbalas pantun. Kalau bahasa kami orang Melayu ya, berbalas pantun ya. Benar aja mereka sama mereka berbalas pantun. Kenapa pula kita masuk di situ? Makanya saya bilang gini, seperti ini. Mereka itu tidak ada apa-apanya tanpa kita gitu loh. Lawan tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada lawan. Musuh tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada musuh. Itu kalau buat saya pribadi masalah hoak ini. Jadi kalau kita ikutin sama dengan orang main sepak bola, kita ikutin irama permainan lawan kita akan terbawa sendiri irama permainan mereka. Coba kita counter, kita lawan permainan mereka tuh. Otomatis lawan tadi itu ya dia akan kelimpungan sendiri. Jadi seperti itu kalau menurut pendapat saya. Jadi masalah hoak yang bertabur di istana ini. Karena kenapa? Seperti yang dibilang saudaraku Helmi tadi, mereka itu memang udah sumbernya. Apapun mereka bisa lakukan untuk menyebarkan segala sesuatu yang tidak benar adanya. Kita tidak bisa melawan mereka, seperti Bang Helmi tadi sampaikan. Kita tidak bisa melawan mereka. Apapun caranya kita lawan, mau dengan power, mau dengan apapun, kita tidak bisa. Kita hanya coba bisa melawan dengan cara gaya kita aja. Kita track lurus, kita lurus aja mainnya. Nggak usah kita ikut, kalau bahasa Mas Eko itu menggok-menggok. Mereka menggok, kita ikut menggok juga, ya udah. Memang itu udah permainan mereka, main bolak-balik. Sementara kita orang yang bahasa kita, mungkin kita orang lurus ini ya. Sementara kita orang yang lurus ini, ya kan, ikutin orang yang berkelok-kelok, ya ikut pusing. Karena kita itu tadi, mereka udah biasa dengan zigzag, dengan berita hoak dan segala macam. Mereka udah biasa, karena itu memang mereka ciptakan untuk itu. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya agar mereka itu tidak besar? Bagaimana cara hoak itu tidak menyebar ke masyarakat? Ya kan? Ya kita counter dengan tidak mengikuti gaya mereka. Kita angkat aja isu-isu yang isu lama juga boleh, isu setengah lama juga boleh, isu baru juga boleh, agar supaya warga masyarakat tersadarkan, teringatkan kembali.
kayak gitu. Jadi sekarang kan lagi rame nih yang pertemuan yang di Roma itu. Kan banyak tuh foto-foto seperti yang dilakukan oleh ADMS. Itu kan fotonya kan foto editan. Nah, makanya saya coba itu kan karena saya orang baru ya kan masih kecil lah ibaratnya gitu ya di Twitter sekarang ini. Nah, jadi makanya saya bilang gitu. Kita coba ikutin dikit tapi habis kita lari. Nah, kita cari hal lain yang bisa membuat mereka itu juga akan pusing juga ngeliatin gaya kita. Kalau kita ikutin terus mereka ya udah mereka keenakan. Habis itu mereka tidur. Mereka lempar bola, kita kejar bola, mereka tuh udah diem. Mereka cuma melemparkan aja itu, bukan mengolah lagi, enggak. Mereka cuma melemparkan bola, melemparkan umpan, ya kan? Selanjutnya umpan ini terserah ikan. Nah, udah, yang namanya orang tukang pancing itu kan melemparkan kail. Ya udah, mereka udah melemparkan kail ke sungai atau kemana. Udah, mereka diam aja lagi. Kita aja yang sibuk berbalas pantun sesama kita. Akhirnya kita fokus di situ aja, lupa akan isu-isu yang lain. Jadi sama bisa-bisa itu kita yang mengulang-ulang. Akhirnya ini saya sering melihat seperti itu. Kita ulang lagi apa yang mereka hoak yang mereka sebarkan itu. Kita ulang. Mereka sudah tidak mengulang. Kitanya yang mengulang. Kitanya akan membesarkan lagi. Kitanya juga yang akan memviralkan lagi. Akhirnya kita lupa akan apa ya kan masalah negeri ini. Nah, salah satu contohnya kan masalah pertalit dan segala macam gitu ya. Nah, kita lupa isu-isu itu. Padahal itu sengaja dilemparkan oleh mereka untuk menutupi ya kan hal-hal yang akan mereka program pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat untuk yang akan mereka naikkan kan gitu seperti BBM segala macam. Sengaja mereka lemparkan itu dulu, kita lupa. Nah, kita sibuk aja kan masalah hoak aja. Sementara ini sudah ada lagi ya kan program pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat seperti yang tadi kan ya yang akan dilakukan ini ya kan menaikkan harga pertalite kalau nggak salah ya. Dari sekian ribu jadi sekian ribu ya kan. Kita udah nggak fokus itu lagi. Nah, setelah itu muncul, setelah itu dinaikkan, udah ya kan baru nanti mereka membuat hoax yang baru kan untuk kita lupa itu lagi. Udah kita sibuk ngikutin hoax, memviralkan, merespon hoax mereka. Mereka akan membuat program yang baru yang tidak pro kepada masyarakat lagi. Jadi saya jujur aja, kalau untuk hoax yang disebarkan oleh istana saya tidak akan pernah merespon. Karena sama aja saya itu membesarkan mereka. Sama aja saya membantu memviralkan apa yang mereka lakukan. Jadi ini mungkin saya agak berbeda dengan kawan-kawan semua ya. Makanya saya tidak banyak merespon masalah hoak, masalah segala macam. Ya makanya akhir-akhir ini saya coba mengalihkan sedikit ya kan ke kegiatan yang lain ya kan. Saya angkat isu Anies Baswedan ya kan gitu. Saya coba mengalihkan ke situ. Itu kalau dari saya. Jadi makanya dari itu mari kita ke depannya gitu kan. Kita tidak lagi mengikuti gaya permainan mereka. Ya kan sama dengan pemain sepak bola Belanda kan sepak bola Belanda itu kan terkenal dengan apa namanya itu ya menyerangnya itu ya makanya kalau Italia kalau ngikutin gaya Belanda selesai ya total football berarti ya total football kalau Italia ngikutin gaya Belanda selesai Italia karena nggak kuat dari segi fisik gitu juga kita ngikutin hoax pemerintah kita tidak kuat Pak seperti yang Bang Helmi tadi sampaikan mereka tuh punya semua nggak kuat kita Pak mereka sanggup dengan finansial dengan dana yang mereka yang cukup besar yang mereka ambil dari pajak kita untuk menyewa orang-orang untuk melawan kita untuk menyebarkannya itu. Kita modalnya apa? Paling-paling modal kita cuma paket internet. Kita ini tidak dibayar. Mereka yang menyebarkan itu dibayar. Makanya mereka itu ya udah kuat aja. Mereka dapat vitamin terus, sementara kita dapat apa? Dapat gorengan. Mereka dapat suplai terus. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya, kalau dari saya pribadi, saya tidak akan pernah mau ngikutin gaya-gaya mereka. Bodoh amat itu masalah hoax loh. Masyarakat sudah bisa menilai sendiri. Tidak usah lagi kita ikut mengkompori. Tidak usah lagi kita akan membantu untuk menyebarkan itu. Terlepas itu nanti akan
ya mungkin sekali bolehlah kita mengcounter itu ya kita itu, tapi jangan juga kita tag, ya kan? Misalkan kayak si misalkan akun, kalau kita ambil nama cebong aja nggak apa-apa ya, karena sudah familiar ya. Akun cebong menyebabkan ini kan gitu ya. Ya. Jadi jangan lagi yang itu kita read ulang. Oh, mereka jadi besar sendiri Pak. Padahal mereka itu tidak ada apa-apanya. Itu menurut saya. Jadi Kalau mau halus jangan cebong, berudu. Brudu. Oke. Berarti nama baru ya, istilah baru ya, Brudu ya. Oke, saya sepakat, Brudu. Jadi sebetulnya banyak sih hal-hal yang akhir-akhir ini yang membuat seperti yang pernah juga berapa hari yang lalu Mas Eko ya, masalah Kementerian Agama ya. Saya sedikit berbalik ke masalah Yakut ya. Ini maaf Mas Eko ya, karena ini dialami sendiri, saya tahu sendiri di Riau itu, ya kan. Kementerian Agama itu sekarang Yakut itu tidak berkantor lagi di lapangan Banteng. Kantornya sudah pindah loh Pak ke rumah pribadi. Itu saya tunjukkan ya. Makanya saya bilang kan, ini sebetulnya kan mudah-mudahan tidak ada yang memantau saya. Takutnya saya sampai hari ini detik ini memang masih di radar di Riau, ya kan. Kemanapun saya pergi, saya tetap di radar. Makanya sekarang saya harus hati-hati. Mudah-mudahan yang ikut malam ini tidak ada yang memantau saya gitu ya. Terus salah satunya di Riau sekarang ini Kementerian Kakanwil Departemen Agama itu sekarang diisi oleh orang Banser semua. Kakanwil ini sekarang berkantor di rumah Ketua Banser NU, Ketua Banser Provinsi Riau namanya Pumas Purwaji, teman akrab saya itu. Yang sepakat namanya. Ada salah satu kabupaten di Riau yang orangnya maaf ya, yang bupatinya baru terpilih itu. Tahu nggak Mas Eko dan kawan-kawan semua? Itu sekarang pengawalnya itu Banser semua. Semua proyek nggak ada yang nggak mereka sikat semua. Makanya kemarin berapa hari yang lalu saya keliling di Kabupaten Bengkalis namanya, pinggiran usaha dekat Malaysia sana, sampai ke Meranti itu. Saya ketemu dengan Datuk. Gimana caranya Pak Mas? Ya caranya itu tadi, ya kan? Kita harus melawan. Kalau enggak ya nanti Datuk semua nanti akan diinjak oleh orang-orang ini kan gitu. Jadi itu sedikit ya flashback ke Kementerian Agama kemarin. Makanya itu untuk yang terakhir dari saya jujur aja secara pribadi tidak akan pernah merespon hoak yang mereka sebarkan. Karena sama aja saya membesarkan mereka. Demikian Mas Eko dan kawan-kawan semua untuk senior saya ini, Bang Helmi, udah lama nggak kita berbicara nih ya. Nah, karena dulu kita saling ya Nicholas juga mungkin dulu pernah kita saling flower ya, fallback ya. Nicholas banyak juga di sini saya lihat ini. Sekian dari saya untuk sementara ini. Terima kasih atas undangannya Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Mas Nicholas. Salam Baik. Bang. Baik, terima kasih Bang Ardi. Ya, menarik sekali ya. Jadi jangan dibesarkan karena sama aja ngasih makan siapa Bang tadi? Nah, istilahnya itu. Ya ngasih beludu apa tadi bahasanya? Karena kami orang Melayu bilang itu kalau kata orang Minang itu garundang. Orang Minang itu nama garundang. Itu yang perutnya besar ya kan? Nah, itu Siap-siap. sama aja kan cebong ya. Nah, itu sama aja kita ngasih makan dia. Jadi nggak usah lagi kita matikan mereka dengan tidak ngasih umpan. Apapun namanya ya kan, yang mereka sebar. Biar aja kita cuekin aja, emang gue pikirin. Yang ada aja gue singkirin kan gitu bahasa kita orang Betawi ya. Karena saya juga lama di Betawi, sekarang saya balik ke Riau untuk membesarkan Riau, untuk berjuang di Riau. Hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ya, tokoh adat juga untuk membuat satu jaringan ya untuk Anies juga dan semua untuk kawan-kawan lah, bukan untuk Anies saja. Makanya saya baru pulang tadi Mas Eko sebenarnya siang tadi udah ngundang saya, udah DM saya kasih nomor HP langsung telepon. Demikian Mas Eko dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Eko. Salam hormat pada Bang Helmi, Bang Ardi, ada Kewer, ada teman-teman yang lainnya yang nggak bisa disebutkan satu persatu namanya. Ini isu yang kita angkat ini istana bertabur hoak, ini sangat baik. Dan fakta sampai hari ini istana bukan cuma bertabur hoak, tapi hari ini istana menjadi produsen pabriknya hoak. Sama seperti kayak dibilang Bang Rocky Gerung, produsen terbaik hoak itu adalah istana karena mereka mempunyai lengkap semua segala perangkat-perangkat yang ada. Bahkan mereka memiliki sumber-sumber energi yang tak terbatas. Nah,
Apa yang dibilang Bang Helmi tadi ada benarnya, apa yang dibilang Bang Ardi juga tadi ada benarnya. Tapi yang jadi permasalahan kita hari ini adalah hoak itu sengaja ditebar untuk menutupi isu-isu yang terjadi hari ini. Maka bagaimana kita harus mengcounter hoak-hoak itu? Berarti kita harus bermain dalam hoak itu juga sambil menarik hoak itu kepada titik sasaran kita sebenarnya gitu loh. Bahkan aku sering bermain ketika ada hoak muncul, aku giring lagi hoak itu untuk kembali menyerang pusat kekuasaan yang ada gitu loh. Karena sampai hari ini memang pemerintahan kita pemerintahan hoak. Pemerintahan kita ini masih pemerintahan yang benar-benar hanya untuk mementingkan segelintir orang, tapi tidak ke seluruh rakyatnya. Fakta hingga hari ini, pemerintah kita ini masih bekerja untuk oligark. Karena apa? Karena di lapangan, rakyat benar-benar tidak merasakan kehadiran pemerintah. Banyak permasalahan-permasalahan rakyat di lapangan itu menjadi korban dari kerakusan para oligark. Dan para pemain-pemain, ketika kita bersuara, para pemain-pemain hoak ini mencoba mengalihkan isu. Karena memang ya para pemain hoak ini memang dipelihara oleh negara gitu loh. Coba kita lihat APBD, berapa banyak biaya APBD yang disalurkan ke buzzer. Dan itu menjadi fakta bahwa pemerintahan ini memang benar-benar pemerintahan hoak. Kita mulai dari awal kita disuguhkan hoak SMK, belum lagi hoak 11.000 T, dan banyak hoak-hoak yang disuguhkan oleh pemerintah gitu loh. Dan kita tidak menyerang ke sana gitu. Makanya kita kembali coba fokus. Kita selalu disibukkan dengan berbagai isu-isu yang ada. Padahal sementara akar masalahnya pada semuanya sama. Sumber masalahnya memang di pemerintahan hari ini. Sumber masalah itu memang di rejim hari ini gitu loh. Apalagi sekarang pemerintahan hari ini diisi oleh para pemburu rente yang masing-masing saling punya kepentingannya gitu loh. Misalnya kayak contoh VCR. Ketika VCR berbagai aturan itu dibuat. Yang notabene-nya aturan itu saling tumpang tindih, saling bantah membantah. Tapi faktanya, siapakah importir terbesar? Siapakah yang mengimpor barang-barang alat-alat kesehatan ini? Kalau enggak mereka-mereka juga gitu loh. Dan sialnya ketika mereka melakukan import secara besar-besaran itu atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama Indonesia. Tapi faktanya keuntungannya tidak sama kita kawan-kawan. Makanya sering aku mencoba bermain-main dalam narasi, bermain-main dalam berbagai kata-kata yang intinya seolah-olah memuji. Tapi ujungnya kita kembalikan lagi gitu loh. Kita kembalikan kepada akar masalah. Nah, akar masalah bangsa ini itu di kekuasaan. Apalagi ketika kita bicara demokrasi, demokrasi hari ini telah dibajak oligarki kok. Makanya bagaimana kita mendorong demokrasi ini kembali? Ya kita dorong kembali PT 0%. Ini yang harus kita dorong kencang gitu kawan-kawan. Kita jangan terjebak dengan isu-isu yang sengaja dihembuskan, isu-isu yang sengaja diterbangkan oleh mereka untuk menutupi akar dari masalah sebenarnya. Akar masalah kita kan sudah sangat jelas. Makanya ketika kita untuk menyelesaikan masalah ya maka selesaikan masalahnya. Jangan fokus pada titik masalah itu, tapi bagaimana kita melihat akar masalahnya. Karena akar masalah dari berbagai masalah yang muncul hanya satu, yaitu sistem yang bobrok hari ini. Penguasa yang dungu dan tamak hari ini. Inilah akar masalah bangsa kita. Bagaimana kita harus bergerak menyelesaikannya? Maka dibutuhkan kekuatan bersama, dibutuhkan seluruh komponen bangsa untuk bergerak bersama. Bagaimana kita merubah sistem yang korup ini? Ini yang harus coba kita dorong kawan-kawan. Kita tidak lagi terjebak pada benar atau tidak ya, tapi mari kita bermain dalam fakta-fakta. Kita munculkan segala fakta-fakta. Karena apa? Aku masih ingat ketika setahun yang lalu, ketika munculnya pemberitaan TV One yang mengatakan ada obat di situ. Nah, di pemberitaan itu aku framing. Bagaimana aku memframing ini menjadi sasarannya menyasar kepada para importir vaksin. Karena memang ini sangat aneh gitu loh dengan kasus ini. Ketika aku menyasar itu dan mendesak KPK untuk segera memeriksa Erick Thohir, berikut dengan perangkat-perangkat lainnya atas adanya importir vaksin besar-besaran gitu loh. Di mana vaksin itu juga yang diimpor
belum lulus, belum teruji loh, hanya terendah loh gitu loh. Dan ketika aku bersuara gelabakan nih rejim sampai aku di framing bahwasannya tebar hoak dan lain-lainnya. Yang aku tebar hoak mana? Toh juga pemberitaan yang aku bilang. Sampai mereka bilang vaksin bukan obat. Lah yang bilang vaksin itu obat siapa? Karena tulisanku jelas di situ, panas dingin nih pemain vaksin. Karena obat COVID murah, aku bilang. Nah, framing itu dimunculkan gitu loh. Dan bertubi-tubi akunku diserang, bertubi-tubi akun ini. Tapi alhamdulillah akunku, untung masih banyak teman-teman yang berbaik budi, yang masih teman yang berbaik hati mencoba mengawal akunku ini supaya tidak terbang. Tapi nggak tahu lagi entah sampai kapan akunku ini bertahan. Karena apa? Akun-akunku di Facebook itu pada tumbang semua, pada disuspend. Karena mungkin mereka pakai jasa orang dalam. Tapi kalau pakai jasa-jasa hacker ya mudah-mudahan masih ada teman-teman kita yang berbaik budi untuk mencoba memblok. Ini fakta-fakta konkret yang terjadi kawan-kawan. Jadi kita tidak lagi terjebak pada istana bertabuk hoak, tapi kita harus mengatakan istanalah sumber hoak. Istanalah produsen hoak. Istanalah pabrik hoak. Kita harus berani mengatakan itu dengan lantang kawan-kawan. Bukan kita harus diam di situ, bukan kita terjebak pada mainan mereka, tapi kita bagaimana mendorong mainan mereka ini memukul mereka sendiri. Sama kayak teori Tai Chi, bagaimana menyerap energi lawan untuk memukul lawan itu sendiri. Kita mencoba menggunakan metode-metode itu kawan. Jadi apa yang muncul hari ini tidak lepas dari hari-hari sebelumnya. Maka tinggal bagaimana kemasan hari ini kita giring terus ke hari-hari sebelumnya. Begitulah metode yang coba kita dorong teman-teman. Mungkin ada yang mencoba untuk menambahi kembali. Selamat malam Mas Eko, Bang Niko, Mas Helmi. Ini senior-senior nih, mohon izin sebelumnya. Judulnya Istana Bertabur Hoax. Pertanyaan saya why kan gitu kan, kenapa? Warum dalam bahasa Belandanya. Mungkin jawabannya kalau saya pribadi mengatakan privatisasi pemerintahan. Itulah dampak, itulah jawabannya. Saya coba jelaskan dulu sedikit sekalian menambahkan dari, bukan menambahkan ya, kalau bisa tertambah dari punya Bang Niko. Perubahan radikal dan nakal dalam sistem pemerintahan kita yang saat ini terjadi dari era kebebasan konstitusional yang dijaga dan dilindungi oleh undang-undang ke era absolutisme legislatif. Kenapa saya bilang ke era absolutisme legislatif? Fungsi dari legislatif itu mengkritik, mengawasi. Itu dari trias politika sendiri kan. Kita buka itu dalam sistem presidensial, dalam sistem trias politika untuk mengawasi. Kalau dalam bahasa dulunya itu menggonggong, itu yang pernah disebutkan Bang Rocky Gerung. Menggonggong pemerintahan eksekutif. Tapi faktanya kalau kita lihat di TV-TV mereka bicara, kita bingung dia anggota partai kah atau anggota DPR RI sebenarnya. Sehingga apa? Dia udah nggak menghormati pemilihnya, konstituennya itu. Itu kesalahan utama dalam sistem pemerintahan kita saat ini. Saat ini kita tengah menghadapi hari-hari yang buruk bagi kebebasan. Bang Niko mungkin tiap hari menghadapi itu. Saya kemarin saat kita menimbulkan apa tuh, saya posting ketik menanggapi pertanyaan dari Ibu Mega tentang pembuatan yang terhormat Bapak Proklamator kita bukan nggak menghormati, sangat menghormati. Tapi ketika kita tangkap itu, senior-senior saya banyak yang komen, kamu hati-hati, sudah berlebihan. Nah saya bilang kalau ini dijadikan delik, maka Indonesia harus mundur dulu dari anggota PBB. Karena buku yang saya tampilkan, literatur yang saya tampilkan itu catatan PBB. Itu jawaban saya saat itu. Jadi praktek pemerintahan di luar hukum sudah sangat bebas, terus terjadi. Tidak ada lagi tugas yang lebih, kita lihat hukum sendiri, penegak keadilan. Tidak ada yang lebih tinggi dari tugas pengadilan selain menggunakan otoritas sepenuhnya untuk mencegah semua pelanggaran prinsip-prinsip bernegara. Faktanya prinsip-prinsip itu tidak ada yang ditabrakin mereka-mereka sendiri. Saya melihat pejabat negara saat ini dari stafsus keuangan, menteri, bahkan presiden. Jadi
begini loh, pejabat negara itu bukan hanya sebagai pejabat, tapi dia kan harus mengedukasi juga pada generasi penerus, khususnya rakyat yang muda-muda. Sehingga negara itu terus berkembang, peradaban terus berkembang. Faktanya apa? Pemimpin tertinggi kita hari ini ngomong A, minggu depan ngomong C. Di mana generasi kita ini diajarkan moral yang buruk. Itu yang saya lihat. Nah, kalau kita melihat sejarah kembali, 1909 di Amerika itu telah ada upaya yang sistematis dan terpadu oleh para anggota profesi hukum. Nah, ini masalahnya nih. Di legislatif itu ada orang-orang hukum yang menjual keilmuannya, diikutin oleh orang-orang yang nggak mengerti hukum bicara. Halo, dengaran nggak? Dan melegalkan aturan-aturan yang ngaco, tabrakan di mana-mana. Semakin banyak aturan hukum dalam satu negara, semakin tidak jelas hukum itu sendiri, semakin berantakan. Itu yang kita alamin saat ini. Nah, saat ini monopoli perusahaan swasta sudah sangat luar biasa, yang tujuannya adalah keuntungan. Jadi ada dalam satu buku bagaimana perusahaan giant swasta itu dan pemerintahan membodohi masyarakatnya sendiri. Ini nggak ada yang baru dari bawah matahari itu menurut saya. Hukum sekarang, pemerintahan kita, ketatanegaraan kita, yang dasarnya negara-negara hukum, jadi hukum waralaba. Waralaba itu hanya bicara tentang keuntungan. Jadi kalau kita bicara istana bertabur hoax, ya mereka mendapatkan untung di sana sebesar-besarnya. Kalau kata Bang Niko tadi, pemilik bisnis PCR itu ya mereka-mereka aja gimana, menteri. Itu isu itu, bahkan mereka akuin. Pak Luhut Binsar apa kata stafnya? Dia nggak ambil keuntungan. Waralaba mana yang tidak bicara keuntungan? Ini masalahnya. Jadi bukan hanya oligarki sekarang yang menguasai negara gini. Menurut saya plutokrasi ini lebih buruk dari oligarki. Hanya orang-orang yang berkuasa, segelintir yang berkuasa menguasai. Itulah dampaknya pemerintah itu menabur hoax setiap saat. Saya mau mengutip sebagai penutup salah satu ucapan pendiri bangsa kita ini, Bapak Profesor Dr. Supomo. Ya, ucapan ini dulu pernah dikritik oleh almarhum Bang Adnan Buyung Nasution karena menganggap Pak Supomo ini seorang abangan gitu ya. Kata Pak Supomo, apabila terjadi kesakitan, kesulitan, wabah terjadi di masyarakat, dikhawatirkan pemerintah atau kepala pemerintahan atau pemimpin telah melanggar kontrak terhadap masyarakat. Dan saat ini yang mengakibatkan panen gagal. Saat ini seluruh panen gagal di Indonesia. Ya, penantaran kontrak antara pemimpin dan rakyatnya. Itu aja Bang, terima kasih Mas Esko, terima kasih, mohon maaf bila berlebihan, mohon maaf dengan kesalahan semua. Selamat malam. Terima kasih Mas Eko, itu aja kali. Bang Niko, terima kasih Mas Helmi. Tadi Ardi bilang kita jangan kasih bensin lah ya istilahnya ya, aku permudah, kita jangan kasih bensin ke api yang sebenarnya kecil. Akhirnya semua kebakaran. Itu benar. Tapi nggak kita kasih bensin juga. Sebenarnya mereka udah punya minyak tanah yang apinya awet. Kalau bensin tuh kan disiram gitu dia langsung makan itu api, langsung cepat habis. Tapi kalau minyak tanah ini dia lama stay di situ, ngasih nutrisi ke api untuk dia tetap hidup. Jadi si malakama
kita nggak counter dia punya audiensnya sendiri istilahnya ya. Itu kan mereka terus terang lebih banyak loh dari kita ini followersnya. Padahal mereka cuman ngebohong aja. Itu kayak Abu Janda. Dia bisa terkenal gitu kan? Ya karena minyak tanah itu tadi. Terus kita lihat siapa? Denny Siregar. Dia memang dikasih asupan, followersnya aja sampai 1 juta lebih. Jadi ini sistematis. Ini eksperimen sistematis yang dilakukan orang dungu. Aku punya beberapa akun. Tujuannya untuk mempelajari apa sih yang terjadi di dunia ini. Karena aku lihat gejalanya sama di seluruh dunia ini. Mungkin ada yang tahu ya, aku punya akun satu yang namanya Profesor Blusukan. Aku pelajari buzzer-buzzer dari Trump, dan aku juga pelajari buzzer-buzzer dari Biden. Buzzer Trump ini mirip cebong. Buzzer Biden mirip kita. Yang Trump ini kerap sebar hoax, terus dia gunakan narasi-narasi keras, kesukuan, nasionalisme, ya seperti itu. Tapi Trump memang pinter. Trump memang nasionalis, bukan separuh-separuh komunis. Kalau di sini kan pendukung sama yang didukung satu kelas. Dulu di kapal laut tuh ada namanya kelas kambing. Di kapal laut atau di kereta tuh aku lupa. Ada namanya kelas kambing. Satu kelas. Kereta itu, kereta api. Oh, kereta ya. Kereta. Kalau di Oh, kalau kapal laut itu namanya tuh di dak, di kereta itu. oh, Nah, dah. kalau di Oke, kereta itu. oke. Satu gerbong mereka itu. Kalau Trump enggak, dia punya konsep bernegara. Kebetulan aku sedikit-sedikit baca lah ya. Meskipun dia punya tingkah laku agak-agak error kadang. Lagi apa dia nari-nari sendiri lah, apa segala macam. Tapi punya otak. Ya kalau nggak punya otak nggak mungkin bisnisnya segede gaban lah. Masalahnya di kita udah yang dijunjung belangsak, yang ngejunjung lebih parah. Gitu. Jadi aku pikir sebenarnya aku nggak mau sebutin nih. Cuman akhirnya kesebut juga nih kayaknya. Semua ini permainan dunia. Karena patternnya sama. Sama-sama membelah. Dan itu terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Aku juga
punya akun yang dekat sama buzzer-buzzer di Turki. Sama persis. Aku nggak tahu ya, apakah Tuhan ini sedang menghancurkan dunia dengan cara seperti ini, atau memang ada setan di balik ini. Itu let's say Dajjal yang bermain di sini. Kita nggak tahu, tapi polanya benar-benar sama. Di Turki juga begitu. Memusuhi Erdogan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena Erdogan ini bukan cuman amanah, dia berhasil waktu jadi wali kota tuh dia berhasil. Kotanya tuh maju benar-benar dari belangsak ke maju, dari yang nggak punya air sampai berlimpah air, dari yang pendapatannya zero ke banyak. Tapi di situ bisa ada sejenis buzzer yang kayak cebong. Coba deh, sekali-sekali, ya ini keisengan aku ya. Aku tuh punya beberapa akunnya seperti itu. Satu profesor belusukan, satu lagi si ini, ada yang namanya pakai bahasa, pakai nama bule supaya aku bisa lebih dekat ke mereka. Jadi yang kita lawan ini Cina dalam dua tanda kutip, karena Cina di mana-mana bermain. Dia di Amerika ini bermain. Di mana-mana. Kalau lihat motifnya kenapa sama? Jadi buzzer ini siapa yang biayai? Apakah ini? Ya ini masuknya jadi tidak akademis lagi ya, ini akhirnya teori konspirasi. Apakah semua ini kerjaan NWO, New World Order? Kalau kita benar-benar memperhatikan, kita akan ngeri sendiri. Tapi ya kita nggak usah terlalu luas lah, di negeri kita aja dulu sendiri ini. Kita perhatikan ini. Ini duit gede loh. Ini duit. Jangan budak Abu Janda itu, dia bisa sering buzzer. Banyak duit, dia ngebuzzer loh. Sekarang ngebuzzer loh dia. Berapa kali dia tahu buat penipu itu? Pasti kan duitnya kan. Gitu. Kalau aku ngomong lebih dalam soal di luar, ini kita akan terlalu luas dan keluar dari konteksnya. Saya tertarik aja sih pada saat baca Istana Bertabur Hoax. Beberapa hari ini memang kencang banget ya yang disampaikan mereka-mereka tentang pemberitaan, tentang apapun itu yang isinya juga nothing kan gitu. Ada beberapa yang memang isu ini memang digunakan untuk mengalihkan satu, tapi kalau kita bicara, mereka tahu sebenarnya teman-teman circle oposisi atau apa pada saat ada hoax keluar itu kencang banget kan untuk nyerang dan lain-lain. Padahal itu yang diinginkan sebenarnya gitu. Kenapa? Di balik serangan yang diberikan teman-teman oposisi itu kan melambungkan namanya dia. Itu efek domino yang kita kadang tidak menyadari. Saya sepakat sama Bang Niko tadi, pada saat ada hoax yang muncul ya tabrakin aja ke mereka biar mereka berantem sendiri.
Kalau kita tanggapi lebih lanjut, terus kita komentari lain, itu kan malah jadi membuat dia naik, menjadi tenar dan lain-lain, dan itu yang diharapkan. Tapi memang kalau kita bicara fenomena sekarang ini, memang ada banyak hal yang digunakan untuk mengalihkan isu lah, ibaratnya kayak gitu. Saya pribadi beberapa minggu lah turun ke lapangan bareng King Paduka untuk memang sengaja secara langsung nih memetakan situasi saat ini di negara kita seperti apa. Dan kita menemukan hal-hal yang luar biasa gitu loh. Artinya memang seperti Bang Niko bilang, ayo kita fokus lah. Kalau misalnya memang kita sudah pahami bahwa istana itu tidak punya produk lain selain hoax. Kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, beberapa teman-teman mungkin memang dia fokus di expose hoax atau nyerang di sisi hoax, tapi ada beberapa teman-teman juga yang harusnya kita bisa lebih seimbang untuk nangkap atau ngangkat isu-isu yang sebenarnya strategis di balik hoax yang dikeluarkan. Itu yang perlu kita sikapi. Dan beberapa saat yang lalu juga kan kita juga soundingkan juga teman-teman bahwa kalau kita bicara pemerintah kan nggak hanya sekedar presiden dan jajarannya kabinet, tapi ada anggota dewan yang saat ini pun, mohon maaf, nggak tahu kemana nih orang-orangnya, masih ada apa nggak kelihatan, suaranya nggak ada dan lain-lain. Nah itu yang harus benar-benar kita juga mau kritisi juga semuanya, karena mereka kan mengatasnamakan rakyat untuk bisa mengkonter semuanya ini. Jadi hoax yang keluar memang ya itu produk mereka itu aja. Saya pikir itu produk mereka. Satu, memang itu dibutuhkan untuk counter attack dari isu yang ada. Yang kedua, sisi lainnya nih, cerita kemarin ada teman-teman ngomongnya, ya memang kenapa sih dia posting foto-foto yang lalu-lalu gitu, kemarin ada beberapa saat yang lalu. Ya karena memang foto sekarang nggak ada prestasi kan gitu. Simpelnya seperti itu. Tapi ya sudah, itu mainan mereka. Dan ya sudah, ada beberapa teman-teman yang saya pribadi sih berharap untuk bisa fokus untuk melihat ada apa sih di balik hoax ini. Jadi artinya pada saat hoax keluar ya kita lebih melihat lagi ada apa nih, momen apa nih. Makanya sampai saya dan King itu sampai berpikir gini, nggak tahu nih sampai kapan sih NKRI ini ada. Bahkan isu tentang Panglima TNI dan lain-lain pun juga kita sempat dapat ada apa nih skenario di baliknya. Dan kita tahu insya Allah siapa nanti yang akan jadi. Karena memang luar biasa gitu loh, permainan ini luar biasa, dan bagi kami yang tahu cerita jadi miris gitu. Ini kemana sih? Republik ini mau kemana? NKRI ini mau kemana? Apakah beberapa tahun depan NKRI hanya sebuah cerita? Wallahu alam, tergantung kita. Teman-teman sosial media yang benar-benar bisa mengekspos, karena memang ada beberapa yang cukup efektif lah untuk kita seranglah kebijakan-kebijakan yang kemarin kayak PCR yang wajib untuk angkutan darat, terus kapan hari juga ada seperti itu yang efektif untuk bisa disikat habis-habisan. Tapi kalau hoax saya pikir sih kita tahu lah, udah biarin aja lah, simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena semakin kita membiarkan ya semakin kepanasan dia, pancingan dia nggak kena di kita menjadi netizen yang cerdas lah untuk bisa memilah dan memilih mana yang harus di-up, mana yang enggak. Jadi lebih fokus seperti Bang Niko, lebih fokus untuk menyoroti hal-hal yang di sosial media ini, isu-isu publiknya seperti apa itu aja. Mungkin begitu Bang Eko yang dari saya sementara ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya mau menambahkan karena apa yang saya sampaikan di awal sepertinya nyambung dengan Bang Jo ini. Selamat malam Bang Jo, salam kenal dari Riau. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak akan besar kalau kita tidak ikut membesarkan mereka. Itu seperti yang disampaikan oleh Bang Jo tadi. Jadi bahasa anak Jakartanya dicuekin aja udah. Jadi kita alihkan ke hal-hal yang lain aja, agar supaya kita tidak buang-buang energi mengikuti ya kan lari mereka. Kalau kita ikutin lari mereka, kita tidak kuat, Pak. Tidak kuat kita. Mereka itu kalau ibaratnya bahan bakarnya full terus, ya kan? Full terus. Mereka mesinnya turbo, kita cuma
apalah kayak gitu ya. Jadi seperti yang Bang Jo sampaikan tadi, mari kita fokus saja ke hal-hal yang lain agar kita tidak membuang-buang energi mengikuti gaya mereka. Kita malu sendirilah buzzer mereka ini ya. Ya, apapun mereka bisa lakukan karena mereka memang sengaja dipelihara oleh negara. Jadi seperti yang dulu, waktu saya masih aktif dulu, 2 tahun yang lalu, saya Pilpres, yang mana saya pernah kalau bahasa kasar saya pernah ditelanjangi digembok ya. Jadi orang sudah pernah dikulik, ditelanjang oleh digembok, berarti itu sudah termasuk selebnya tweet ya. Salah satu yang udah pernah dia itu, ya. Tapi banyak data dan data yang diapakan digembok saya itu banyak salahnya. Salah satunya adalah dia bilang saya di Salemba Beluntas, padahal saya di kampus UI. Memang nggak jauh. Dan saya tahu persis mereka ini. Di Gembok itu saya kenal banget. Teman akrab saya itu, satu tongkrongan di belakang Sarina. Begitu juga akun yang saya matikan itu namanya Huluk dulu ya, yang terkena dengan apa ya dulu? Kalau dia nge-tweet itu yang sudah almarhum, dan di Gembok salah satu saya juga ikut mematikan akunnya dia. Makanya setiap dia bikin akun baru dia selalu ngeblok saya. Sampai hari ini pun saya diblok. Ternyata dia tahu saya bikin akun baru karena saya tahu anak ini. Sekarang anak ini di Gembok ini, admin di Gembok ini, dia punya media online tersendiri. Dia ini dulunya sejarahnya itu dia adalah wartawan di Jakarta Post. Teman akrab saya. Sama kecilnya badan sama saya, memang dia agak bandel. Satu lagi itu yang buzzernya itu yang orangnya suka minum, ya maaf, ya itulah. Dan juga sekarang ada buzzer baru namanya Ferdinand Tauhen yang pernah mau mencari saya ke Riau. Ternyata itu hoax ya, yang pernah petantang petenteng ya kan, sampai saya video call sama dia, saya duduk di mana, ayo silakan cari saya, silakan mana anak buahmu kan gitu ya. Makanya sampai sekarang kan Ferdinand itu tahu betul. Jadi mari kita semua, untuk terakhir dari saya meneruskan Bang Jo tadi, kita coba tidak mengikuti alur dan gaya mereka. Kita cari aja hal-hal yang berseberangan sama mereka. Kalau kita ikutin lagi gaya mereka, ya kan, pada hoax yang mereka sebarkan itu udah tahunan sebetulnya. Udah tahu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Yang mana itu adalah gunanya untuk mengalihkan kita semua kepada isu-isu yang akan dimunculkan oleh rezim ini. Jadi begitu aja. Oke Bang, aku menyambung apa yang bilang Bang Jo itu benar. Dan itu sangat asik. Kita kembali fokus atas apa yang harus kita perjuangkan gitu loh. Kita nggak terjebak dalam pola-pola main mereka, tapi bagaimana mereka kita giring dalam pola-pola main kita. Ketika mereka menyebarkan mainan, maka ambil mainan, paksa mereka untuk buat mainan baru. Sehingga mainan-mainan mereka itu kita jadikan senjata untuk melawan penguasa mereka. Gimana nggak hoak bertebar? Uang pimpinannya itu tukang tibul. Uang pimpinannya saja tukang hoak. Apalagi sekarang. Malah seisi dunia yang akan dihoaknya. Seperti cuitanku kemarin. Ini fakta-fakta konkretnya gitu loh Bang. Dan mereka sadar. Yang aku lihat ketika aku mencoba memperhatikan mereka, mereka sadar atas ada sesuatu yang aneh. Kayak kemarin ketika Denny Siregar mencuitkan masalah VCR, dan mereka sadar, tapi mereka tidak berani menyerang sumber masalahnya. Karena mereka tahu ketika mereka nyerang sumber masalahnya, maka periuk mereka pun akan terbalik. Ini realitanya, Bang. Jadi pada bazar-bazar jahanam, pukimak dan anjingnya ini, mereka itu cari makan dari hoak, Bang. Kalau mereka tidak menebar hoak, maka mereka tidak akan makan. Dan sebenarnya mereka ini sangat sedikit, Bang. Tapi akunnya yang banyak gitu loh. Ini kerja mereka itu memanfaatkan teknologi yang ada. Dan kitanya saja yang hari ini tidak solid. Kekuatan oposisi saat ini tidak solid. Kita masih terjebak pada egosentris kita sendiri. Masih terjebak pada isu-isu kita sendiri. Benar Kita itu.
Kita masih ada yang sibuk dengan isunya tentang VCR lah, ada yang sibuk isunya tentang tolak vaksin lah, ada yang isunya sibuk tentang kenaikan BBM lah, ada yang sibuk dengan isu yang aneh-aneh dan lain-lainnya, kereta cepat. Tapi teman-teman kita ini tidak sadar. Isu-isu itu muncul karena apa? Isu-isumu itu lahir karena apa? Ya karena memang sistem ini yang bobrok. Karena memang rejim ini yang bobrok. Lalu kita masih sibuk dan tidak menyatu. Yuk, mari kita bersatu. Yuk, mari kita bersama-sama. Kita serang dong sistem ini. Kita serang dong penguasa-penguasa bobrok ini. Kita serang dong pemburu-pemburu rente ini. Ini yang terjadi. Kita sibuk anti korupsi. Kita sibuk dengan berbagai macam belahan isu yang ada. Tapi kita tidak melihat sumber masalahnya. Seharusnya kita mendorong, kita sasarkan, tembakan terus ke sumber masalah. Makanya setiap aku bermain, setiap aku memainkan itu, aku akan bermain dalam kemasan ini, serang terus sumber masalahnya. Karena intinya gini, tidak ada terbesit sedikit pun kebencianku pada Jokowi secara individu, secara pribadi. Tapi aku jijik kepada Jokowi sebagai kepala negara yang sampai hari ini belum mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Maka aku bergerak dengan kesadaranku untuk terus melawannya. Ini yang harus kita konkretkan. Ini yang harus kita dorong. Karena apa? Karena kalau ini terus kita biarkan, maka benar kayak kata Bang Jo dengan canda-candaan dengan King Paduka yang mengatakan, mungkin 10-20 tahun lagi kita akan berbicara, dulu pernah ada negara yang bernama Indonesia. Dan akan datang kita akan melihat negara yang begitu besar itu sirna, hilang dari peta dunia. Itu bukan tidak mungkin karena fakta telah membuktikan negara sebesar Uni Soviet saja yang kuat dengan finansial, yang kuat dengan teknologi, yang kuat dengan militernya, kini sudah hilang dari peta dunia. Apa mau kita Indonesia hilang dari peta dunia? Kalau mau Indonesia hilang dari peta dunia, yuk kita percepat aja sekalian. Kita dorong aja sekalian daerah-daerah, kibarkan bendera masing-masing untuk menciptakan kemerdekaannya. Ini. Makanya, agar cita-cita para pendiri bangsa ini tidak hilang, agar Nusantara ini benar-benar berdaulat, mari yuk kita sama-sama, kita serang. Kita serang nih pusat kekuasaan, kita serang nih yuk kebijakan-kebijakan yang ngawur, kita serang yuk segala keputusan-keputusan yang aneh-aneh. Ini yang harus kita dorong. Karena apa? Sumber masalahnya sampai detik ini, sampai hari ini adalah sebuah sistem dan berikut dengan kepala negaranya. Jadi kita jangan lagi terjebak di isu-isu. Bagaimana kita mengemas setiap isu yang muncul, terus sasaran tembaknya pada satu titik. Sama kayak ada iklan, apapun makanannya, minumannya, teh botol. Nah, tinggal kita bilang, apapun isunya kesalahannya Jokowi. Kita harus berani mengatakan seperti itu. Kita harus berani bersuara seperti itu. Apapun isunya, apapun masalah yang muncul di negeri ini, kesalahannya Jokowi. Itu yang harus kita dorong. Kita kemas nih kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kapolri. Ikan busuk dimulai dari kepala. Makanya ketika Kapolri mengatakan ikan busuk dimulai dari kepala, aku malah mengemasnya. Benar Pak. Masalahnya kepala di Polri, pimpinan tertinggi Polri itu presiden. Berarti ikan busuknya dari presiden. Yuk kita salahi aja presiden. Ini yang harus coba kita berani dorong. Karena hari ini kita masih terkotak-kotak. Hari ini kita masih terpeta-peta. Hari ini kita masih sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Sibuk dengan apa yang nilai-nilai yang kita perjuangkan dengan sendirinya. Padahal masalahnya sama. Akar masalahnya sama. Sama seperti kayak kami di tanah leluhur, di tanah ulayan. Kami harus berhadapan dengan investasi. Kami harus berlawan bagaimana kekuatan-kekuatan modal menghancurkan sumber-sumber kehidupan kami. Bagaimana kekuatan-kekuatan modal menghancurkan sumber-sumber budaya kami. Dan sumber-sumber modal itu karena siapa? Ya karena izin, karena regulasi yang diciptakan oleh para penguasa hari ini gitu loh. Maka mari kita bersuara dengan lantang. Kita lawan penguasa-penguasa jahanam yang seenak-enaknya menciptakan izin-izin tanpa melihat realita lapangan. Ini yang harus kita dorong kawan-kawan. Ini yang harus kita lakukan. Bersama kita bergerak, bersama kita menyampaikan itu. Jangan takut ketika kita menyampaikan kebenaran.
dan kita terpenjara karena kebenaran itu. Jangan pernah takut. Karena apa? Karena hal itu sudah dialami oleh para nabi sebelum kita. Jauh ribuan tahun yang lalu para nabi juga dipenjara, dikejar-kejar, dibunuh. Tapi ketika kita mengatakan kita pengikut para nabi, kenapa kita nggak berani mengikuti jejaknya yang menyampaikan suara kebenaran demi tegaknya sebuah keadilan? Hari ini keadilan sudah hilang di negara kita, kawan-kawan. Bayangkan saja seorang ulama besar, tokoh karismatik, mempunyai pengikut jutaan orang, mempunyai loyalis jutaan orang yang siap mati demi dia. Siapa dia? IBHLS. Hari ini dia dipenjara. Dan lucunya, kita masih terus diam ketika keadilan hilang. Dia dipenjara hanya sebuah prinsip. Tapi yang terjadi, para pembuat keputusan, para penguasa hari ini membuat kerumunan seperti di Mamoele, kerumunan dan lain-lainnya. Ini nggak ditangkap. Bayangkan saja, seorang tokoh karismatik bisa dengan mudahnya dipenjara. Bagaimana dengan kita-kita ini? Bagaimana dengan rakyat kecil seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin lainnya? Apa nggak dengan mudahnya mereka memenjarakan itu? Kalau kita tidak melawan dari sekarang. Makanya kawan-kawan, yuk kita melawan kembali. Yuk kita bersatu kembali. Maka kami mendorong berbagai gerakan, berbagai perlawanan. Walaupun kami masih sadar, masih tersegelintir yang bergerak. Tapi paling tidak, kemarahan rakyat itu harus terus kita munculkan. Sehingga menjadi kesadaran bersama untuk menjadi sebuah momentum bersama. Menciptakan perubahan secara total. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Mila ke Bang Niko mau bertanya ya, bagaimana cara menggerakkan agar fokus pada isu-isu yang jelas untuk teman-teman? Karena menurut Mila, aku sendiri ya lihat mungkin teman-teman ini mempunyai spesialis sendiri-sendiri gitu. Contohnya mungkin seperti yang PCR Bang Niko bilang ya, nggak tahu efek apa enggak, terbukti yang 250 km kemarin itu tidak jadi dibatalkan. Apa mungkin ada efek dari suara-suara teman yang di Twitter atau di dunia maya? Nah, Mia lebih paham, lebih setuju kata Bang Kaula tadi, lebih baik kita ke real gitu. Nah, teman-teman yang di TL oposisi yang terpecah itu ya, mungkin mereka mempunyai spesialis masing-masing yang ada manfaatnya, dan bagaimana caranya biar mereka tidak terbawa terus dengan mengcounter yang dari buzzer itu, Bang Niko. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak lama-lama sih, cuman mau urun rembuk aja, pengen keluarin unek-unek. Emang akun saya kan lumayan gede ya, tapi barbar. Pada seenak-enaknya semua. Nah, ini kemarin waktu saya bikin video, emang videonya lama, tahun 2020, itu bertepatan dengan si Yakut melarang Maulid digeser. Saya ambil tuh video yang di mall Salawatan, satu mall. Tiba-tiba ada 2 akun raksasa masuk, di retweet, dikasih kutip atasnya, ini hoax, di tahun 2020. Saya udah tahu, cuman saya lagi mau naikin giroh orang-orang. Sholawat itu bisa di mana aja, ya kan? Maulidnya dimundurin terserah, tapi kita bisa sholawat di waktu-waktu yang kita mau. Jadi tanggalnya bisa digeser, tapi pada tanggal itu kalau kita mau sholawat, silahkan. Gitu. Itu akun raksasa loh, satu posisi, satu barisan, 2. Sampai saya emosi. Akhirnya kali follow. Di antara kita aja sendiri pada begitu, bayangin, bukan saling dukung. Saya tahu itu video tahun lalu, tapi kan itu menaikkan semangat biar kita sama-sama gitu loh. Buktinya ribuan yang like, lebih dari 3.000. Ya kan? Sementara mereka enak aja ngancurin. Dibilang hoax, walaupun cuma dapat 50 dia like-nya. Bikin emosi jadinya. Ya, sekian gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Baik. Oh iya, silakan. Oke, saya memang datang agak telat tadi ya, coba mau minta summary-nya, tapi teman-teman lagi memberikan ulasan-ulasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam kenal dari saya Maria Adela Alkaf.
Baik, sesuai dengan temanya Istana Bertabur Hoax. Sebetulnya begini, hoax itu kan memang diproduksi bukan sekarang-sekarang aja, ya, karena sekarang ini adalah hasil dari pembelahan gitu ya. Pembelahannya dari mana? Aduh, ini bakalan jauh juga dari presidensial threshold lah, dari apa segala macam. Tapi intinya adalah bahwa memang hoax ini kan memang terus digodok. Kenapa? Karena pemerintahan ini memang terbangun hasil dari Istana Pasir. Bagaimana tidak? Karena pemerintahan yang sekarang ini kecurangannya ya iya, orang-orang yang duduk di rezim juga orang-orang yang bukan orang-orang yang capable, tidak kompeten gitu kan, sehingga bangunan yang didasarkan dari Istana Pasir akan mudah terguncang oleh ombak apapun gitu ya. Nah, sehingga mereka perlu pagar-pagar gitu kan. Nah, pagar-pagar itulah menurut saya gitu kan, itulah buzzer-buzzer yang tiap hari memproduksi hoax. Kalau mereka berhenti memproduksi, otomatis si Istana Pasir ini akan tergilas langsung habis gitu kan. Itu on one side. On the other side ya, di pihak yang lain, oposisi ini juga kita bukan oposisi tunggal ya kan. Kita disatukan oleh figur Habibana ya kan, yang pada saat itu kita samina wa ta'na dengan para ulama dan habaib gitu kan, untuk menandingi karena memang sudah nggak ada pilihan, ini benar-benar presidential threshold, kita nggak punya figur lain, sehingga kita harus mengikuti anjuran para ulama untuk memilih calon yang berbeda gitu ya. Dan mau tidak mau ya kan gitu, mau tidak mau gitu. Pada saat itu juga saya jujur aja memilih beliau juga karena anjuran ulama gitu kan, karena tidak ada lagi gitu ya. Nah, kita berasal juga dari budaya yang berbeda, dari kultur ritual yang berbeda, dari kelompok-kelompok agamis juga yang berbeda gitu kan. Namun karena figur Habibana bisa menyatukan kita gitu kan, bisa menyatukan banyak kalangan, sehingga saat itu bagaimana caranya beliau ini tidak melenggang sendirian kan begitu ya. Otomatis sampai hari ini ukuran kekuatan kita pasti akan terus-menerus diukur gitu kan. Ibaratnya kolam, kalau kita tenang itu mereka juga, kalau kita tenang mereka juga kelimpungan gitu ya. Jadi harus ada sejenis pelet kah, cacing kah, atau apakah yang dilempar ke kolam dan mengukur sebanyak apa nih ikan-ikan di kolam oposisi ini akan bergelimpangan, akan termakan oleh umpannya gitu kan. Dan itulah tolak ukur mereka. Jadi hari ini lempar apa lagi, hari ini lempar apa lagi, dan hoax terus diproduksi. Itu yang pertama menurut saya ya sebagai preview. Nah terus kemudian, nah karena kita juga berangkat dari banyak kalangan, berangkat dari banyak komunitas, berangkat dari banyak konsep, gagasan, serta pengharapan supaya rezim ini tidak terus-terusan menyiksa kita gitu kan. Nah kita juga terseret pada seperti tadi siapa ya, Bang Niko gitu ya, sama Pak Helmi juga gitu kan. Akhirnya kita memang terkotak-kotakan juga dengan kepentingan-kepentingan kita juga ya kan, walaupun didasarkan pada pengharapan tentang perubahan gitu. Nah intinya adalah saya setuju aja sih ya kalau misalnya memang jangan digedein gitu ya, jangan digedein gitu. Karena kalau mereka digedein sama juga berarti kita ngasih makan dia juga. Tapi kalau nggak digedein gitu kan, kalau nggak kita counter, terus menjadi apa nasib kita? Jangan lupa periode yang lalu gitu ya, duduknya Bapak itu di kursi presidenan yang sebelumnya numpang lewat di DKI 1 gitu kan, itu juga kan hasil hoax juga gitu ya, wallahu alam ya. Tapi kalau saya nggak percaya banget beliau sefigur itu, seleadership itu saya nggak percaya juga. Personifikasi appearance nggak dapet ya kan, leadership nggak dapet, terus gestur nggak dapet gitu kan, apalagi konsep gagasan negarawan nggak dapet ya kan. Banyak sekali editan-editan, mulai dari sekolahnya diedit, silsilah keluarga diedit, keyakinan atau agamanya juga mungkin diedit ya. Ada sebagian orang yang bilang enggak, yang itu benar, terserah, saya punya pendapat sendiri juga gitu kan. Nah Bapak itu bisa melenggang sampai di posisi sekarang akhirnya berlanjut itu juga kan karena media darling, dan banyak sekali kalangan-kalangan muda juga yang termakan oleh media-media yang dipersiapkan untuk lajunya rejim ini akhirnya berdiri gitu kan sejak 2014. Nah bagi saya yang emak-emak gitu ya, saya punya banyak anak bujang, anak gadis gitu kan, yang oriented sekali dengan media oriented sekali gitu kan.
Kalau kita nggak punya dasar, kalau kita nggak punya link, nggak punya tautan gitu kan, kita malah dibilang hoax. Ya kan, karena dipikirnya kita angkatan udah tua, taunya cuma omongan dari WhatsApp, emak-emak dan lain sebagainya. Padahal kita punya kekhawatiran. Jadi apa negara ini kalau dari saya ya, dari mama, saya mati dengan tidak tenang kalau ternyata akhirnya rezim ini dibangun dari produksi hoax yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran, apalagi nilai-nilai luhur ukhrawi gitu ya. Saya mati tidak tenang kalau sampai anak-anak saya jadi sekuler, jadi tidak mengenal Tuhan, tidak berorientasi pada ulama, pada habaib, saya mati tidak tenang. Begitu. Karena setelah kita kepada mereka lah kita menitipkan hari ini gitu, menitipkan hari ini. Nah, jadi mungkin Bang Niko atau misalnya Pak Helmi gitu kan, atau mungkin juga mana nih penguasa condet King Tampan. Oke, nah mungkin bisa membuat sebuah regulasi counter seperti apa? Tadi kan Bang Niko kan dengan berapi-api dengan semangat gitu. Kita harus serang begini-begini. Setuju, tapi mekanismenya seperti apa? Regulasinya seperti apa? Kemudian bagaimana kita membuat bukan class action ya, tapi ini kan dalam tataran. Dan satu lagi, peluru kita cuma ada di medsos ya kan. Peluru kita juga ada di medsos yang sedikit-sedikit dikebiri dengan UU ITE gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita sampai bisa menyerang, bisa memberantas hoax, bisa menetralisir gangguan-gangguan ini, dan sampai pada ujung pengharapan gitu ya, bahwa kita bisa mengakhiri kekacauan ini. Kita bisa nantinya berharap kita mati tenang dan bisa meninggalkan dunia ini dengan kembali kepada nilai-nilai adiluhur yang bisa jadi warisan yang pantas buat anak cucu kita, dan kita mati dengan tenang, mati dengan cantik, husnul khotimah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana bertabur hoax. Memang mereka sumbernya hoax. Kalau mereka nggak hoax gimana? Nggak bakal bertahan. Kalau mereka nggak nipu nggak bertahan. Itu aja. Nah, caranya kita untuk terhindar dari hoax, ya carilah, umpamanya kita mau posting sesuatu ya ditelisik dulu, dicari dulu informasinya yang benar ya gimana. Jangan asal dapat telan. Untuk menghindari kita supaya jangan menyebarkan hoax ya itu. Untuk melawan ya kita cari perbandingannya. Kita cari perbandingan dari informasi yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka memang bermain untuk hoax doang, untuk mempertahankan. Satu lagi cara mereka mempertahankan kekuasaan dengan itu, bikin kegaduhan. Kita digaduh di sini, mereka nyantai. Kalau kita udah gaduh, dia nyantai. Kayak sekarang nih, mereka lagi mikir keras. Naik BBM 1.500. Rezim hancur. BBM kan udah 9.000 lebih kalau dinaikin 1.500. Siapa yang nggak protes? Pasti banyak yang protes. Mereka pun orang-orang yang selama ini dukung juga pasti. Kalau setiap saya posting, maksud saya memang ya mungkin kelewat, ya memang kelewat. Saya akui kelewat. Tapi udah capek saya mau posting baik-baik, ngomong baik-baik, udah capek. Mending ini anjing-anjing ini sekalian. Siapa dia mau peduli amat. Mau bapak jenderal, mau bapaknya apa kayak, mau anjing-anjing ini sekalian. Undang-undang ITE itu sebenarnya undang-undang ITE itu siapa yang kita serang? Umpamanya saya nyerang Bang Hilmi, harus Bang Hilmi yang melaporkan, bukan orang lain. Nggak bisa diwakilkan kecuali Bang Hilmi yang mengasih surat kuasa untuk melaporkan, itu baru bisa. Nggak bisa. Kebanyakan orang-orang kita yang masuk ke dalam tahanan kena undang-undang itu bukan ada yang korban orang yang dituju, yang kayak Eko kan pernah tuh masuk kan gara-gara undang-undang ITE. Itu kan yang laporkan bukan korbannya. Malah yang lapor polisi. Yang bikin laporan Eko ke polisi. Bukan korbannya.
kayak si apa itu kayak kayak berapa itu kayak Gus Nur. Itu bukannya NU, bukannya Yakub, bukannya Said Agil yang bikin laporannya. Yang bikin laporannya polisi. Kebanyakan orang-orang kita yang masuk ke dalam yang bikin laporan polisi. Nggak ada korban yang kita serang. Dan satu lagi, polisi ngambil ahli ITE-nya yang on juga, profesor tapi goblok. No, lawannya si Niko, no. Lawan beratnya Niko. Ya, sekolah tinggi-tinggi tapi goblok banget. Najis, na'udzubillah min zalik. Dia kok yang bikin apa chat fake chat Habib dia bilang asli. Goblok banget itu namanya. Mana ada orang ngirim foto WA di luar dari konteks WA. Mana ada jam-jam WA orang balas sama dengan orang mengirim. Bego nggak profesor kayak gitu? Itu saya bilang, makanya itu saya kalau komen-komen di status saya bilang, bengak kau, bilang. Hidup gue nggak benar ya, bengak banget. Untungnya nggak ketemu, kalau ketemu tampol sekalian. Orang bengak-bengak kayak itu ambil kepala antuk yang ke tembok. Orang-orang kayak gitu. Makanya kalau kita mau terbebas dari undang-undang ITE, udah ini aja. Siapa yang kita serang? Tag nama orangnya sekalian. Laki nggak dia ngelaporin, gitu ya. Saya mah gitu. Saya Endro Priyono saya serang, saya tag namanya. Jokowi saya tag namanya. Nggak milih-milih saya. Prabowo saya tag namanya sekalian. Saya nggak mau ini, pakai nama ini, itu yang kita kena. Itu baru kita kena undang-undang ITE. Kalau kita nggak pakai ngetek orangnya. Kalau kita ngetek, siapa yang melapor Mu'anas? Izin maaf potong Pak, izin Pak. Gini, pertanyaan besarnya mungkin ya, nanti bisa di breakdown di konsep-konsep yang bisa diderivatkan. Misalnya gini, mungkin pertanyaan besarnya adalah gini, dari sana memproduksi TSM kan ya, terstruktur, sistematis dan masif. Kan ada nggak cara seperti kan gini, teror kontra teror ya kan, kebatilan ya kontranya kebenaran. Nah, ada nggak ya konsep yang sama-sama TSM ya tapi untuk mengcounter ini semua gitu, mekanismenya kayak apa sih sebetulnya gitu, karena memang ini bagaikan buah, kita memakan buah si malakama, dibiarin hoaxnya tambah gede dan nantinya gitu ya kan kita juga masih banyak kalangan-kalangan yang permisif ya, kalangan-kalangan permisif yang seolah-olah ikutan legowo ya, namanya udah jadi presidennya, toh juga representasi pimpinan kita juga akhirnya udah menyatu, udah ke sana, itu lebih permisif ya dengan kondisi hari ini, dengan kebijakan-kebijakan rejim kan gitu ya, itu masih permisif, sudah sampai di taraf permisif. Nah, bagaimana caranya supaya itu tadi ada nggak mekanismenya supaya TSM hoax ini kita juga bisa mengcounternya juga dengan cara kita yang sebenarnya juga harusnya TSM, tapi bagaimana itu mekanismenya, begitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Kita kalau di bagian kita TSM kalau struktur kayak gitu tertata itu susah. Kenapa? Karena kita nggak ada ibaratnya gimana ya? Susah diatur, oposisi sekarang ini susah diatur. Oposisi sekarang ini. Jadi pengen hebat semua. Kebanyakan. Wah, dia pengen terdepan semua. Ibarat kalau orang, Niko paham lah, kalau orang di lapangan dia pasti paham. Dia kita untuk tersusun, terapi-rapi susah. Saya udah coba manggil, teman-teman bikin ibarat gimana ya? Kita counter satu ini. Kita counter satu isu dengan gini gitu. Cuman susah. Mereka kan rapi, ya kan? Mereka harus posting berita ini dananya segini. Nah, jadi kalau di kita kan nggak ada.
Kita kan pakai modal sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengetuai atau mengepalai. Kita harus counter ini. Kayak kemarin nih, satu contoh. Ada saya lihat satu video yang channel Ombleng yang menghina, di potongan video itu menghina kitab suci Al-Quran dan Nabi Muhammad. Tapi setelah dilihat, saya cek utuh channel YouTube-nya, bertolak belakang dengan video yang beredar. Rata-rata di channel YouTube itu, sekarang channel YouTube udah hilang juga channel YouTube-nya. Saya lihat di channel YouTube-nya yang kemarin itu, ada itu membahas soal khalifah, membahas soal Nabi Muhammad, bertolak belakang pokoknya dengan video yang beredar di media sosial kemarin. Nah, itu yang saya bilang. Makanya malah di situ saya lihat Babe udah panas, Babe Aldo kan mendidih darah dengan status yang mendidih darah. Oh, berarti udah terpancing kan? Terpancing Babe. Saya bilang, wah, nggak bisa kayak gini sudah. Jadi memang untuk oposisi untuk jadi tersusun rapi itu susah. Agak sulit lah. Karena kita masih gontok-gontokan kok. Malahan kita saling buka ini. Kalau ada teman salah, malahan kita buka-buka data teman. Malah kita ini doxing teman. Teman salah malahan, bukannya diingetin, malah didoxing. Oh, lu tinggal di sini, oh, lu kerjanya ini, kan nggak enak. Makanya itu. Saya cuman saya ingin minta aja itu satu ya, untuk kita punya karakter, punya ciri khas sendiri, apa yang kita suarakan. Udah, kayak saya, suaranya kayak gitu, maki-maki aja. Siapa yang depan saya, salah sama maki. Mau apa kayak jabatan yang mau ini kayak, udah banyak kok yang ini. Udah saya cek kok semuanya, laporan nama saya di semua daerah udah ada. Baik di Polsek, baik pun di Mabes, baik pun di Polres, udah ada nama saya. Udah dilaporin kok. Cuman kan ini laporin aja. Nggak peduli saya mau lapor kayak mau ngapain lu, terserah lu bang. Anak buah Hendro Priyono aja saya suruh pulang, saya bilang nama anak buah Hendro Priyono. Nanti lu bilang sama bos lo, kalau lo mau datang, sekalian bawa bos lo, jangan lo aja sendiri, jangan lo sendiri yang datang. Bang gitu. Capek, melihat keadaan sekarang ini capek. Putus asa, dibilang putus asa, gimana ya? Ya, intinya gitu ya deh, kita lawan sama-sama. Kita apapun resiko kita lawan. Kita jangan diam. Jangan kita pernah menyerah dan jangan patah semangat. Lawan dan lawan dan lawan. Oh, mau undang-undang ITE, mau undang-undang apa, kayak mau dipakai, dia terserah. Bapak dia mau mempunyai undang-undang sekarang terserah. Yang penting lawan. Gak ada kata menyerah. Gak ada. Oh, dia mau bikin hoax ini, kita lawan. Kita cari pembenarannya. Bahwa itu berita bohong. Akhirnya kan kayak kemarin, kayak dia yang punya kayak video yang dia bilang apa, yang 11.000 triliun itu. Sampai-sampai Kemenfo bilang itu hoax kan. Kita lawan. Kemenfo-nya yang hoax. Kayak di Humas Polri bilang, untuk mengurus surat administrasi atau kelakuan baik di kepolisian tidak memerlukan sertifikat vaksin. Padahal di lapangan terjadi seperti itu. Berarti polisinya hoax. Bilang gitu aja. Tag aja langsung di humasnya. Apalagi sekarang nih Kapolri udah punya akun Twitter, tambah enak nampolnya. Nggak nanggung-nanggung nyitak kepala. Kapan lagi? Di media sosial ini doang yang bisa nyitak kepala Kapolri. Di lapangan kita digitak sama dia. Kalau di media sosial kan kita yang nyitak dia. Bagusnya tadi undang tuh si profesornya si Profesor Bengak itu masuk ke sini biar kita mandiin. Udah bang, tapi nggak mau datang deh.
Kapan-kapan undang dia biar kita mandiin dia di sini. Biar tahu dia bagaimana undang-undang ITE, bagaimana caranya dia, bagaimana itu apa yang dia pergi seminar-seminar itu apa yang mau dibahas dia soal ITE. Kita mandiin dia di sini. Biar saya yang rukiah dia di sini kalau dia masuk sini. Biar lengkap lah gelar profesornya sedikit. Biar nggak bengak lagi dia. Ada salam pokoknya intinya kita kompak deh. Kita kompak, kita semangat, jangan pernah yang menyerah, jangan kita putus asa. Itu intinya. Setiap hoax kita lawan. Dan satu lagi, sebelum kita untuk posting sesuatu apapun, sesuatu kita harus recheck dulu. Cari kebenarannya. Jangan asal dapat video kiriman langsung share, jangan. Pokoknya cek dulu baru share. Kalau itu umpama tidak, kalau meragukan, bikin satu pertanyaan di dalam saat kita posting. Jangan seolah-olah kita bertanya gitu loh di posting itu. Bukan langsung ini aja, langsung postnya. Kayak kemarin saya itu dapat info itu foto peresmian Universitas NU. Akan ada tanda tangan nih itu Sugianto Aguan. Saya hajar. Kenapa? Saya ngelihat itu. Saya bukan masalah ngelihat bukan itu. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu peresmian. Cuman letak kakaknya salah. Seharusnya yang meresmikan Dr. Kiai Haji Said Agil, di bawah nama Kiai Haji Said Agil baru ditulis Ketua PBNU. Itu nama Sugianto Kusuma, di bawahnya baru Wakil Yayasan Buddha. Itu ini enggak. Ketua PBNU Said Agil, Wakil Yayasan, berarti kan setak ini. Berarti kan jatuhnya di situ Wakil NU dong, si Sugiantonya. Itu yang saya ajar. Banyak yang meriang. Saya cuek-cuek aja. Orang meriang saya diam. Nyantai aja. Saya nunggu-nunggu kayak yang ngajak-ngajak ngopi. Nggak ada. Kemarin. Biasanya kan ada tuh. Kayak kemarin. Si Tova posting. Langsung ada yang ngajak ngopi. Saya nggak ada yang ngajak ngopi. Malah nunggu-nunggu. Nggak ada. Pengen diajak ngopi. Tapi nggak ada yang mau ngajak. Memang sengaja. Itu intinya pokoknya teman-teman pesannya punya karakter dalam untuk bermain media sosial dan punya karakter untuk bermain media sosial dan punya tujuan untuk untuk perjuangan. Satu lagi, apapun yang terjadi jangan patah semangat dan jangan pernah menyerah. Kita terus berjuang sampai kapanpun, sampai mau 2004 pokoknya mau sampai berapa terus. Dan kita jangan terfokus pada satu tokoh. Ibaratnya kita fanatik dengan tokoh ini, jangan. Namanya oposisi itu enggak ada fanatiknya. Salah hajar. Enggak benar sikat. Itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tertarik apa yang dibilang Presiden Spanyol. Ini Spanyol ini separuh nyolong apa gimana nih Bang? Jadi gini, apa yang Abang bilang itu benar. Dan ya kembali ke diri kita aja, suka-suka aja. Pokoknya siapapun dia nggak perlu dikultuskan, salah hajar. Mau benar kek, mau salah itu urusan nanti. Yang penting ketika kita merasa dia itu salah, hajar. Dan kita nggak perlu takut. Nah, aku menanggapi apa yang dibilang Kak Carmila tentang apa tadi? Bagaimana ketika isu-isu gini. Lah, kalau muncul isu, bukan kita menolak isu, tapi bagaimana mengemas isu tersebut untuk menyasarkan pada tempat yang tepat gitu loh. Sama kayak aku bilang tadi, ada loginya gini. Apapun makannya, ada iklan, apapun makannya, minumnya teh botol. Nah, apapun isu yang muncul, tetap salahnya Jokowi. Karena apa? Karena dia kepala negara.
Ya kalau dia nggak mau disalahkan, jangan jadi kepala negara. Simple. Nah, itu dia Kak Carmila tadi. Pertanyaan Kakak, ya aku tetap bilang, mainkan aja semua isu yang ada, tapi kemasannya. Tinggal kemasannya kemana? Sasaran tembaknya kemana? Ya tembakkan aja pada rejim yang berkuasa hari ini. Wong dia yang punya kuasa kok. Kalau nggak mau disalahkan rakyat, jangan jadi pemimpin. Enak banget. Sama seperti gini. Kenapa selalu aku mencaci maki para penikmat pajak rakyat? Ya memang mereka tugasnya untuk dicaci maki. Kalau nggak beres kerjanya maki-maki aja. Analoginya sederhana. Kita punya pembantu, terus pembantu ini nggak beres kerjanya, terus mau kita puja-puji. Sementara kita sudah bayar mahal. Kan tolol aja ya, makanya caci maki aja. Maka makilah siapapun dia, para penikmat pajak rakyat. Jika kelak pun aku menjadi penikmat pajak rakyat, kalian caci maki aja, aku nggak. Dan itu bukan persoalan. Karena apa? Karena kita civil society. Tugas kita mengkritik, tugas kita mengkontrol. Karena hari ini kontrol dari apa? Legislatif. Halo Bang Niko. Hilang deh sinyal, berarti ketangkep gitu. Itu keren kayaknya. Mati aja, gas terus. Jangan mau, yang penting tetap solid. Tetap suarakan suara-suara kebenaran. Tetap suarakan suara-suara ketidakadilan. Ini untuk apa? Untuk kita tinggalkan pada masalah hari ini akan menjadi masalah di kemudian hari jika kita tidak selesaikan hari ini. Maka tetap fokus. Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Maka masuklah ke sumber akar masalahnya. Menyelesaikan masalah di bangsa ini, maka kita harus merubah sebuah tatanan, sebuah sistem. Kita harus melakukan perubahan secara total, atau dengan kata lain revolusi. Kita jangan pernah takut kawan-kawan, jangan pernah berhenti untuk bersuara, tetap bergerak, tetap bersemangat, meski kelak kita terpenjara atas itu, maka bahagialah mereka yang terpenjara demi menyuarakan suara-suara keadilan. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Bang Eko. Untuk melawan isu yang mereka buat, kemasannya ada tujuannya, ada sasaran tembaknya, ada amunisinya, ada amunisi cadangannya. Jadi pas kita nembak harus ada juga cadangannya. Jangan asal satu peluru doang. Satu peluru nggak kena, nanti mau nembak lagi nggak bisa. Nah, satu lagi, punya prinsip. Berjalan lurus. Jangan lihat kiri kanan, jangan dengar kiri kanan. Yang kalau umpama dia bengak sekalian. Jangan dia, oh bapak gini-gini. Jangan, udah bilang lo goblok, tolol lo anjing. Udah selesai urusan. Mau apa dia urusan yang belakangan. Yang penting lawan kebodohan mereka. Kita jangan berpikir, oh kita untuk menyelamatkan negara saat ini. Bukan untuk yang akan depan. Untuk anak cucu kita ke depan. Bukan untuk kita saat ini. Oke, sekarang ini hancur-hancuran, tapi kita berusaha menyelamatkan untuk generasi kita ke depan. Untuk anak cucu kita ke depan. Kalau enggak sekarang kita bersuara, oh ini bukan hancur-hancuran lagi. Indonesia bakal hilang. Indonesia bakal enggak ada. Maka itu, teman-teman jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, jangan mengeluh, hajar siapapun dia. Mau ke Prabowo, mau ke Anies, mau ke siapa, mau Mahyaldi, mau siapa, mau Gibran, mau siapa. Kalau dia salah, hajar. Jangan diem. Suarakan suara kebenaran. Demi generasi kita ke depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber semua yang malam hari ini sudah berbagi. Sebetulnya saya tadi datang juga di tengah-tengah ya. Namun ini memang materi yang terbaik, materi yang bagus gitu ya. Dan memang ini harus menjadi concern kita karena mau sampai kapan kita hidup
dengan mengkonsumsi ketidakbenaran, dengan mengkonsumsi hoax, dengan mengkonsumsi disinformasi. Karena apa yang kita makan sejatinya apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita kelak. Jadi setiap kali ada ketidakbenaran, ada kebatilan, kita harus berani sepahit apapun, sesulit apapun yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus ditegakkan. Ya, entah itu rejim, entah itu legislatif bahkan ya, entah itu yudikatif, apalagi eksekutif ya, yang tugasnya adalah sebetulnya pelayan kita, yaitu kita memang harus luruskan. Dan semoga kita juga punya kesadaran penuh, kita bisa menjaga sikap supaya kita tidak memposisikan sama dengan mereka karena mereka makan dari barang haram. Ya, semestinya kitalah yang mensajikan dunia ini dengan hal-hal yang penuh kebaikan, dengan hal-hal yang mengarahkan kita pada nilai-nilai adiluhur ya, untuk kehidupan kita kelak. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita sudah mewariskan lingkungan yang benar-benar tentram, benar-benar lurus, benar-benar hanif, benar-benar seperti apa yang kita kendaki akan diteruskan oleh anak cucu kita kelak. Semoga kita mendapatkan rejim yang akan datang. Mungkin saya keburu-buru bicara hal ini gitu ya, namun kita melatih diri dengan adanya diskusi ini, kita melatih diri untuk tidak berbohong, untuk tidak melakukan hal-hal yang serampangan gitu ya, karena kita bersiap-siap ya akan mengusung sesuatu yang insya Allah harapan kita dihasilkan dari sebuah kebenaran, meskipun itu akan melalui hal-hal yang pasti banyak rintangan. Sekian dari saya, terima kasih, terhormat sekali untuk memberikan closing speech ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Adelaide di Jakarta. Assalamualaikum. Saya hari ini di Kalimantan Barat, muter. Jadi saya coba merangkum apa yang ditanyakan Ibu Maria, Bang Niko, dan lain-lain tadi tentang apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita. Saya mungkin ini dari saya sebagai closing statement, juga masukan dan mungkin boleh diambil atau tidak. Satu, kalau kita kembali pada diskusi ini, kita ini kan bicara ketatanegaraan. Pemimpin kita, rejim yang saat ini ada, telah berhasil mempolarisasi dalam bentuk satu, perbedaan agama, suku kita pun dipecah belah. Jadi kalau kita bicara tentang agamanya, harusnya kita kurang-kurangin nih, karena tidak ada perang agama dalam sejarah dunia, termasuk perang salib, itu perang kepentingan, berdasarkan buku yang ditulis oleh Paul Moses dalam judul Santo dan Sultan, yang mendamaikan perang salib itu Kristen dan Islam. Pemimpin perang saat itu pemimpin gereja, karena ada kepentingan pribadi di sana ternyata. Lalu selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Pada saat Lebaran kemarin tidak bisa pulang, dilarang karena COVID. Presiden kita sampai ramai dibicarakan karena mempromosikan Bipang di Ambawang. Saya lewatin ini hari ini, saya lewatin itu. Ternyata keadaan itu buruk seburuk-buruknya. Bayangkan di pinggir jalan provinsi tidak ada sinyal. Hidup berantakan, rumahnya penuh dengan kumuh, air segala macam. Saya membayangkan mereka nggak bisa sekolah. Nah, maksud saya, jangan kita bahas-bahas ketika melempar. Kita harus menyatukan, mungkin begini ya, saran saya yang lebih besar dari saya nih, karena saya pun setelur cicak nggak ada nih besarnya nih. Abang-abang yang senior mungkin harus bisa menyatukan oposisi yang ada di seluruh penjuru Nusantara untuk memberi bandingan. Atau contoh begini, tentang Bipang aja, hari ini saya videokan, saya tag juga di jawaban Babe Aldo. Keadaan itu berantakan, paham kira-kira maksudnya? Jadi setiap pojok itu begitu memberitakan kondisi masyarakat di sana. Mungkin itulah cara yang terbaik, karena sejarah 1928 Sumpah Pemuda tidak bicara agama, hanya keinginan membentuk satu negara, sehingga 1933 mulailah timbul ide membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Baca dari orasinya Bung Tomo, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Itu aja sih closing saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mantap. Mantap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hoax
dari istana yang penuh dengan hoax. Dari judulnya aja sebenarnya kita sudah nggak perlu antisipasi lagi ya, artinya memang kita sudah menjustifikasi bahwa istana itu sumber hoax. Hoax atau hoax pada dasarnya itu banyak manfaat positifnya sih. Pada dasarnya, ketika kita sadar bahwa hoax itu sebagai peringatan dini, maka kita nggak akan percaya tuh. Kita nggak akan mudah percaya dan kita langsung tahu tapi nggak perlu kita ungkapkan. Dan itu sebagai batasan, dan artinya apa, pemerintah mendidik kita untuk lebih waspada. Dan ini yang kita harus puji dari kepemimpinannya Pak Jokowi, karena dengan tabiatnya yang jujur tapi di lingkungannya yang suka nyebar hoax, jadi kita tahu tuh kalau ada cewek selfie atau foto sendirian di dalam hotel, kalau di zamannya Pak Jokowi itu udah pasti hoax tuh, nggak mungkin cewek foto sendirian di hotel, ya kan? Itu sama kayak Pak Jokowi foto sendirian di tengah bencana gitu. Itu sama, itu kayak cewek selfie foto sendirian, nih saya lagi foto sendirian di hotel. Kita ngerti maksudnya apa. Nah, karena kewaspadaan kita itu bahwa itu hoax, kita jadi lebih cerdas, lebih smart. Terus kalau ada yang bilang misalnya ya, cowok gitu ya, dia foto aku nih besok mau berhenti merokok, udah klaim aja langsung itu hoax. Terus rejimnya itu sama kayak rejimnya Pak Jokowi ngomong, aparat kepolisiannya kita akan menghentikan korupsi. Nah itu udah pastilah, itu hoax itu udah. Pokoknya segala pemberitaan positif dari pemerintah kita diajarkan oleh Pak Jokowi untuk smart, pandai, percaya sajalah kalau itu hoax. Apalagi kayak misalnya sebagai contoh ya, kalau ada persahabatan cewek dan cowok itu nggak menyimpan rasa, itu kita ngakak rame-rame aja, ketawain aja itu kalau ada yang gitu. Itu pasti hoax itu, awas itu hoax. Itu sama kayak misalnya para pendukungnya Jokowi itu nggak akan dapat jatah BUMN gitu. Nah, itu kita ketawain aja, itu pasti hoax. Ketawanya tapi ketawa hormat gitu, respect, asik. Sesuai dengan janji Pak Jokowi bahwa nggak akan bagi-bagi jabatan. Kan sama kayak misalnya ada yang nyebar hoax, ini hari Minggu nih aku mau mandi ya. Kita ketawain aja. Sudah pasti kalau dia ngomong hari Minggu mau mandi itu udah pasti hoax. Udah pasti. Terus dia bilang kalau di zamannya Pak Jokowi itu, kita nggak kampanye kok ini, kita pasang billboard, udah pasti itu hoax. Billboardnya nyebar kemana-mana, kita nggak kampanye loh, kita cuma mau sosialisasi. Itu udah pasti hoax. Atau kalau misalnya cewek-cewek nih yang berharap nih, biasanya dari kalangan cewek-cewek pendukungnya Pak Jokowi itu fanatik banget itu. Saya ada beberapa kali diserang sama Jokower itu ya, cebong. Saya malah menyukai dia, kebetulan dia cantik gitu. Itu sama kayak dia kalau ngelihat ada opa, terus dia bilang, aku mau menikahi kamu, sayang. Wah, udah pastilah itu, hoax itu. Opa-opa kan ya, opa-opa Korea. Itu sama kayak Jokowi bilang, tenang, janda-janda akan digaji. Anak lulus SMA akan digaji. Udah percaya aja lah. Itu perkataan jujurnya Pak Jokowi sebagai pendidikan buat rakyat gitu. Setir Anda mantap. Ya, saya kira itu Pak Jokowi artinya memang mendidik bangsa kita untuk lebih cerdas, lebih smart, dan lebih waspada. Artinya kita patut berterima kasih karena eranya Pak Jokowi kan tinggal 2 tahun lagi. Kalau Pak Jokowi tinggal 2 tahun lagi masanya, kemudian dia bilang insya Allah saya nggak mau 3 periode, kita percaya aja lah kalau itu hoax.